Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Farhudin dengan NIM 12170500093 dari Teknik Informatika 21. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenazah. Rangkuman materi saya yang didapat yaitu sumbernya dari YouTube dari Ustadz Khalid Basalamah. Langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai memandikan jenazah. Yang pertama, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tetapi jika belum ada yang melakukannya, maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya. Lalu selanjutnya yaitu syarat memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Islam, balik, berakal atau sehat mental, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan beragama Islam ada sebagian tubuhnya, meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib dimandikan. Selanjutnya, ketentuan memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya yang laki-laki, dan istrinya. Orang yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, serta suaminya. Yang memandikan jenazah anak laki-laki boleh perempuan. Sebaliknya untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki. Jika seseorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Lanjut ke langkah-langkah memandikan jenazah. Pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Lalu kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya yaitu ditekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri, masing-masing 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Siram dengan air kapur barus. Selanjutnya, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu dalam sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang atau dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Selanjutnya, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya tentang mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah, tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah
sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri, atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua, berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. Ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain sebagaimana berikut. Bagian manfaat atau lubang, antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, dan kemaluan. Bagian anggota sujud, antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian, antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Kelima yaitu setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Selanjutnya mengenai menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Pertama, dikubur dalam lubang setinggi orang berdiri orang muslim yang meninggal wajib dikuburkan dan kedalamannya setinggi orang berdiri sambil melambaikan tangan ke atas. Lebarnya pun seukuran 1 zira, lebih dari 1 jengkal. Hadis riwayat Imam Tirmizi berkenaan dengan para sahabat yang terbunuh pada waktu perang Uhud, beliau bersabda, yang artinya galilah liang kubur, luaskan dan baguskan. Kedua, miringkan jenazah ke sebelah kanan atau menghadap kiblat. Tata cara menguburkan jenazah selanjutnya yaitu memiringkan jenazah menghadap kiblat di dalam liang lahat. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Liang lahat itu adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih atau biasanya papan kayu agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Keempat, melepas tali ikatan jenazah setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur. Disunahkan pula untuk melepaskan tali ikatannya dimulai dari kepala hingga kaki. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit ini pada saat hidupnya. Pada saat meletakkan di liang lahat disunahkan untuk membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk pemaparan materinya cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu praktek sholat jenazah atau sholat goib. Yang pertama yaitu niat lafaz niat untuk sholat jenazah yaitu usolli ala hadzal mayyiti fardlal kifayatin ma'muman imamam lillahi ta'ala. Artinya yaitu aku niat sholat atas jenazah ini fardu kifayah sebagai makmum atau imam lillahi ta'ala. Lalu takbir dilakukan di sholat jenazah itu sebanyak 4 kali. Yang pertama, takbir pertama Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya takbir kedua membacakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang ketiga, takbir ketiga membaca Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat, sejahtera dan maafkanlah dia. Lalu selanjutnya yaitu takbir keempat, Allahu Akbar, membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya ya Allah janganlah kami
tidak engkau beri pahalanya, dan janganlah engkau beri fitnah kepada kami sesudahnya, dan berilah ampunan kepada kami dan kepadanya. Lalu salam terakhir, yaitu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada notnya di sini, jika jenazah wanita lafaz diganti hu, lafaz hu itu digunakan untuk laki-laki. Nah, kalau wanita diganti dengan ha. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.